Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Saya terus berdoa kiranya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya, kita semakin bertumbuh, kita semakin mengalami sebuah transformasi di dalam hidup kita. Dan kita pun juga boleh semakin dibentuk menjadi murid-murid yang semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini di mana Tuhan boleh mengizinkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berkuasa, Engkau yang menaungi kami, melingkupi kami, hati dan pikiran kami fokus dan tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada topik kita, yaitu di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita membaca di dalam bagian ini. Galatia pasal 4, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya mereka diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang tadi kita baca, di sini Paulus berusaha untuk meyakinkan daripada jemaat Galatia agar mereka itu menjalankan kehidupan Kristiani mereka itu dengan 3 pendekatan. Yaitu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Namun di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita hanya merenungkan 2 pendekatan yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Yaitu yang pertama adalah Rasul Paulus menjelaskan sebuah proses adopsi. Yang tadi kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di mana proses adopsi ini berarti pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Maka ini senada dengan definisi atau pengertian adopsi secara rohani. Berarti orang-orang percaya secara legal ditempatkan dalam status sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, orang percaya berhak atas segala sesuatu yang berkaitan dengan status itu. Nah, adopsi merupakan tindakan Allah yang membuat kita menerima secara cuma-cuma seluruh hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Maka di sini Rasul Paulus merasa perlu sekali untuk menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa jemaat di Galatia itu telah diterima sebagai anak-anak Allah. Di dalam ayatnya yang kelima, atau kita bisa membandingkannya juga di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima, bahwa sekarang melalui kelahiran baru,
Di mana di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga, mereka itu telah diterima sebagai anggota keluarga Allah. Karena mereka adalah anak-anak Allah yang dapat memanggil Allah atau yang berseru kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa." Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, sebagai anak, orang percaya dapat menikmati segala kekayaan ayahnya. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang tadi kita baca. Dan kemudian sebagai anak, maka orang percaya tidak menempati posisi sebagai hamba lagi, melainkan sebagai orang merdeka. Dan berikutnya, sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya ini juga merupakan ahli waris dari janji-janji Allah. Di dalam ayatnya yang ke-7. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam pendekatan Paulus yang kedua, maka disinilah Rasul Paulus menangisi akan kemunduran rohani daripada jemaat di Galatia. Yaitu di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Ia mengingatkan kembali perubahan posisi daripada jemaat Galatia yang antara yang dahulu mereka percaya kepada Kristus dan yang sekarang. Dahulu mereka tidak mengenal Allah dan menghambakan diri pada ilah-ilah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Dan sekarang sesudah mereka mengenal Allah atau dikenal oleh Allah, mereka berbalik lagi kepada roh-roh dunia dan mulai menghambakan diri lagi kepada ilah-ilah itu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tragis, di mana mereka telah berubah setia kepada Tuhan. Mereka telah meninggalkan kemerdekaan yang telah Kristus berikan kepada mereka. Dan mereka terikat kembali kepada dewa-dewa palsu. Dan mereka melayani dewa-dewa itu atau ilah-ilah di mana mereka mempercayainya. Mereka percaya kepada tahayul. Dan dengan teliti mereka memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ini adalah sesuatu contoh di mana mereka kembali kepada kepercayaan mereka sebelum mereka mengenal kepada Kristus. Serta mereka mempercayai semuanya itu. Di mana mereka pada waktu menentukan masa depan, nasib mereka letakkan kepada tahayul-tahayul itu. Yang pada akhirnya menghancurkan semua pekerjaan baik yang telah Kristus lakukan di dalam hidup mereka. Dan juga di dalam seluruh pelayanannya Rasul Paulus lakukan kepada jemaat di Galatia. Tuhan akan meratapi keadaan kita jika untuk masa depan kita tidak mempercayai Dia. Jikalau kita mempercaya kepada ramalan, misalnya kita mempercayai ramalan bintang, cap jisyo, garis tangan, dan kepercayaan lainnya selain Kristus, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mau bertobat? Meninggalkan semua kepercayaan yang tidak sesuai dengan iman Kristen, termasuk keyakinan terhadap ramalan-ramalan yang sia-sia. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mempercayai Kristus sebagai pemelihara hidup kita dan penentu masa depan kita? Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita. Biarlah kita boleh kembali kepada dasar iman kita yang teguh. Yaitu kita hanya percaya kepada Kristus satu-satunya sebagai yang menyelamatkan kita. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dialah yang memegang hidup kita, masa depan kita. Dan segala apa yang kita lakukan, semuanya kita percayakan kepada Dia yang telah memberkati dan menyertai kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita, menegur kita, dan mentransformasi hidup kita untuk terus berpegang teguh kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk pengingat daripada firman-Mu. Jikalau mungkin selama ini kami telah menjadi anak-anak-Mu, mungkin ada sebagian kecil di mana kami masih terikat dengan hal-hal tahayul, di mana kami takut ini, kami takut itu, kami tidak berani berjalan
dengan iman yang teguh kepada Kristus, karena kami mempercayai ramalan orang, perkataan orang, atau ramalan-ramalan yang lain yang membuat kami akhirnya takut untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Kristus. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami melalui firman-Mu pada hari ini. Bawa kami ya Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh percaya penuh kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau yang memegang hidup kami, maka masa depan kami, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, kami percaya itu adalah sebuah proses pembentukan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh belajar terus-menerus bersandar hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.